kolaborasi sama salah satu musisi hebat, kakak tiri saya Ariel. Oh, iya. Mungkin kalau saya ya itu akan merasa pamrih gitu. Tapi Zoro tuh nggak ada apa-apa. Udah gitu. Itu buat saya keren banget sih. Sep, Iya. introduce yourself. Halo, saya Asep Balon. Saya itu adalah seorang pejuang. Pejuang dari Majalaya yang membawakan kebanyakan lagu-lagu berbahasa Sunda. Hampir 90% lagu-lagu saya itu berbahasa Sunda. Saya adalah musisi sekaligus apalagi ya, pengusaha aja. Yeay. Pengusaha, jadi kalau butuh A ngusaha ke kemana we usaha. Ya gitu mungkin kalau singkatnya mah. Dan saya juga ada di sekarang lagi ngerintis sebuah apa ya, label mungkin ya, Naraga Studios. Motivasi dalam berkarir. Motivasi dalam berkarir itu satu sebenarnya, keluarga. Karena dulu tuh pas awal apa namanya, dari pas awal bermusik memutuskan buat berkarya, tujuan saya satu, pengen mengangkat derajat keluarga Sangat-sangat mulia. gitu. Keluarga sih kalau motivasi ya. Sep, Mm-mm. Naraga Studio atau Asep Balon? Anjir. Sepertinya Asep Balon, karena kalau Narga Studios tanpa Asep Balon, tanpa si Asep Balonnya sendiri akan sulit sepertinya. Jadi Asep Balon dulu deh. Nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Berudak. Tapi tetap Narga Studios juga salah satu prioritas. Berarti Asep Balon dulu baru Naraga Studio ya? Betul, karena memang si Asep Balon ini kan apa namanya, bisa dibilang kayak, kan Naraga Studios itu ya bisa dibilang label yang masih kecil ya, masih merintis lah gitu ya. Di dalamnya pun selain dari kalau talent utamanya tuh cuma dua, si Asep Balon sama Surinala gitu kan. Si Surinala ini memang pendatang baru gitu kan, makanya si Asep Balonnya sendiri di Naraga Studios tuh jadi kayak apa ya, kayak mesin gitu, support system juga gitu buat yang lain. Trigger buat yang lain ya? Gitu. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Fondasinya mungkin ya gitu. Berarti Naraga Studio ini anaknya ya? Masuk kayak anak yang dilahirin dari Betul, jerih payah seorang Asep Balon dan semua teman-teman. betul. Lahirlah Naraga Studio. Betul. Satu visi misi ya. Iya, Kayak gitu. teman-teman dari Majalaya, terus ada juga dari Bandung. Berlima awalnya memutuskan untuk ngebangun Naraga Studios ini dengan tujuan memang apa ya, kayak memberikan jalan bagi orang-orang yang punya mimpi yang besar, memberikan jalan buat orang-orang gila ya. Karena kalau nggak gila, Nggak akan jadi. mending jangan di musik deh kalau kata saya. Gitu bang. Berarti berlima dulu membangun Naraga Studio Betul, ya? betul. Bisa disebutin siapa aja? Saya Asandi, Oke. Wenda, Acuy, sama Ipong. Oh, Berlima awalnya. saya dengar-dengar info kayaknya Acuy Betul, udah nggak barengan. Udah Tapi nggak kita barengan. masih tetap menjaga silaturahmi lah. Walaupun kita nggak kerja barengan lagi gitu. dia tidak jadi budak korporat tapi ya. Mudah-mudahan enggak ya. Enggak ya. Tapi silaturahmi tetap terjaga ya. Tetap harus sama itu mah, iya. Acuy ya. Dia masih sering ngebantuin Naraga Iya, Studio betul. kerjain beberapa proyek ya. Berarti Betul. ya. Berarti kalau kita bilang Asep Balon sendiri memilih Asep Balon dulu, bukan lebih memilih Asep Balon ya, tapi lebih memilih Asep Balon dulu baru Betul. Naraga Studio sebagai pendasi ya. Betul fondasinya. Pencapaian nanti yang pengen dikerjain oleh Asep Balon untuk Asep Balon itu sendiri, Kalau pencapaian pengen apa gitu? banyak banget jujur bang, sebenarnya banyak banget. Salah satunya kalau yang apa ya, jangka panjangnya ya tadi gitu ya, umumnya gitu, generalnya tuh ya itu, maksudnya tuh pengen apa ya, nggak muluk-muluk sebenarnya, pengen kaya raya. semua gitu, termasuk teman-teman yang ada di belakang saya juga kayak gitu sih. Terlebih dari itu tuh, kalau saya pribadi tuh pengen satu sih sebenarnya, pengen punya manfaat buat sebanyak-banyaknya orang.
khususnya orang-orang terdekat saya, lingkungan saya, mau itu di Majalaya, di keluarga gitu, di pertemanan gitu ya, Di Naraga itu sendiri. di Naraga Studiosnya sendiri gitu, pengen punya manfaat karena kan esensi dari hidup itu sebenarnya itu kalau menurut saya. Dan terus juga punya dampak juga dari karya-karya yang dikeluarkan gitu kan. Dampak yang baik pastinya. Terus kalau ngomongin pencapaian sebenarnya banyak banget. Kalau si Asep Balonnya sendiri, kalau boleh diomongin satu-satu gitu, salah satunya misalkan yang barusan kita ngobrol di belakang atau di off the record ya, Iya. pengen banget kolaborasi sama salah satu musisi hebat menurut saya yang menginspirasi saya dulu buat belajar nulis lirik, nulis puisi adalah kakak tiri saya Ariel. Oh, iya. Ariel Noah ya? Goah, iya. Wah kayaknya saya Cirambai kalau ketemu. You know Cirambai. Iya itu pencapaian yang pengen ya, achievement yang pengen dikejar gitu. Terus yang pastinya itu pengen kayak melebarkan lagi si Naraga Studios. Intinya bermanfaat bang gitu. Jadi kayak pengen ngebantu sebanyak-banyaknya orang lewat Naraga Studios gitu. Lewat musik juga berarti. Betul, lewat musik juga. Berarti udah banyak nih kan yang kolaborasi sama Asep. Betul. Ada Don Lego, Stand Here Alone. Iya. Udah kemarin sama anak Ska yang dari Majalaya ya. Betul. Terus sama anak-anak Majalaya dulu yang pernah ngeluarin Maja Tribe dulu. Betul. Sama saya juga pernah. Nah, terakhir sama yang kita lihat juga sama salah satu musisi nasional ya dikenal dari Slang, Ya. Kakak Slang juga. Berarti Alhamdulillah. step selanjutnya sama abang sendiri kayaknya. Ya. Bang Boril ya. Bang Boril gitu. Karena kalau ngomongin salah satu kenapa Boril gitu ya, kenapa Ariel Noah gitu, karena memang Kegantengannya sama gitu. itu jelas ya. Cuman emang dulu tuh saya inget, saya pertama kali nonton konser itu konser Peter Pan di Majalaya waktu itu kalau nggak salah lagi tur Taman Langit album pertama di Gorkoni. Itu kelas 1 SMP kalau nggak salah. Pertama kali nonton yang namanya konser live gitu, band gitu kan, dan itu lagu-lagunya si Peter Pan ini emang kayak nge-trigger saya buat waktu misalkan contoh ketika saya dengar lagunya Aku dan Bintang misalkan, jadi kayak ada ini tuh lagu tentang apa sih sebenarnya gitu. Tapi itu justru itu yang menariknya. Ternyata lewat lirik lagu itu kita bisa menyampaikan sesuatu yang memang yang artinya hanya saya dan Tuhan yang tahu gitu. Kalau kita tanya sekarang misalkan Bintang di Surga, lagu Bintang di Surga contohnya nanya ke 10 orang itu saya yakin pasti beda-beda interpretasinya. Nah itu salah satu yang waktu itu saya memutusin buat belajar kayak nulis puisi, karena kan kalau kita ngomongin rap itu sangat dekat sama yang namanya puisi kan ya. Iya, pantunan saja. Betul. Dan yang pastinya pengen kalaupun nanti berkolaborasi sama Bang Boril misalnya, Amin. Kalau saya tuh pengennya Bang Boril yang nyanyi lagu bahasa Sunda. Kayak kemarin yang sama kakak. Betul. Ada. Kalau misalnya sama Boril nanti bikin baru atau itu terserah Aborilnya aja deh. Atau lagu Peter Pan disundain, bisa nggak? Kayaknya enggak deh kalau gitu. Kayaknya enggak deh. Atau misalnya lagu Asep Balon apa tapi dinadain nada Peter Pan gitu. Nah, kayak gitu mungkin lebih susah ini gitu. ya. Bisa. Kira-kira nih kalau sang maharaja penguasa lautan, the one and only Luffy, Mike de Luffy, ngajakin Asep Balon untuk jadi nakamanya, mau jadi siapa? Yang pasti kalau saya Zoro, Oh, Roronoa Zoro. kenapa pengen jadi Ronald Zoro? Karena dia tuh orang yang pasti tuh loyal. Karena hidup saya itu salah satu value yang saya pegang itu adalah loyalitas. Karena kayak ada satu scene yang dulu tuh saya nggak nonton One Piece bang, tapi yang memutuskan saya nonton One Piece maraton tuh 1000 episode lebih gitu kan, karena di Twitter waktu itu nggak sengaja saya ngeliat satu panel manga yang nunjukin scene di mana waktu itu si Zoro itu ketika teman-teman nakama atau krunya yang lainnya sudah tepar pingsan gitu, tiba-tiba datang seorang Shichibukai namanya Kuma.
Oh, saya tahu itu. Ya, Yang ngeliatin Sanji doang kalau nggak salah. ya Sanji sama awalnya kan si Zoro gitu kan. Iya. Dia sampai waktu itu si Kuma tuh datang mau ngambil kaptennya kan, mau ngambil si Luffy kan. Iya. Tapi waktu itu si Zoro apa namanya? Dia rela mengorbankan dirinya sendiri gitu buat menyelamatkan teman-temannya. Dan itu buat saya Sangat-sangat luar biasa sih. Dan yang lebih luar biasanya lagi, ketika semua pengorbanan yang dilalui oleh seorang Roronoa Zoro ini sampai berdarah-darah tuh ya. Terus ketika teman-temannya udah pada bangun, disamperin gitu, ditanyain ada apa, dia cuma jawab nggak ada apa-apa. Dan dia ngelarang Sanji untuk ngasih tahu ke Betul, teman-teman. karena itu kan kalau mungkin kalau saya ya atau kalau manusia biasa itu akan merasa apa ya, merasa mempunyai jasa gitu, merasa pamrih gitu. Tapi Zoro tuh nggak ada apa-apa, udah gitu. Itu buat saya keren banget sih. Dan itu yang memutuskan saya buat akhirnya menonton One Piece. Gak, kalau nggak salah satu jurus Zoro pernah dimasukin ke salah satu lirik lagu Asep. Betul, Itu betul. judul lagu-lagu apa? Itu lagu single terakhir saya tuh, yang itu bisa dibilang hip hop, judulnya Persetan. Itu salah satu jurusnya yang saya masukin di baris terakhir itu namanya Santorio Ogi Sanzen Sekai. Karena itu salah satu jurus si Zoro yang apa ya? Ada satu scene di mana dia pas dia tuh punya mimpi buat jadi pendekar pedang terkuat sedunia gitu ya. Dan pada saat itu pendekar pedang terkuat sedunia ini ada di hadapan matanya, namanya Mihawk. Salah satu Shichibukai. Salah satu Shichibukai juga. Dan yang salutnya tuh si Zoro ini tahu kalau perbedaan kekuatan mereka itu sangat jauh. Karena ya dia Mihawk itu kan pendekar pedang terkuat sedunia gitu ya. Iya. Tapi si Zoro ini nggak mundur sedikit pun. Walaupun kalau dari live actionnya kita lihat ya, teman-temannya tuh berusaha untuk meyakinkan Zoro untuk jangan nanti lu mati gitu. Tapi Zoro justru saya lebih baik mati gitu. Itu kalau nggak salah scene waktu mereka mau ngambil Sanji ya? Betul. Di restoran betul. Ini kan? Ya. Dan itu serangan Zoro yang terakhir tuh sebelum ditebas sama Mihawk itu, Santoryogi Sansen Sekai, itu menurut saya kenapa itu gitu dari sekian banyak Zoro, jurus-jurus Zoro yang lain gitu kan yang lebih kuat. Tapi buat saya scene itu khususnya kayak lebih ngegambarin, lebih relate buat saya pribadi gitu. Ibaratnya mah saya nggak tahu perjalanan, sebutlah musik gitu ya, karir atau apapun, saya nggak tahu. Walaupun mungkin bisa dibilang gambling gitu ya. Tapi si Zoro ini nggak peduli. Dia masa bodoh, dia nyoba aja gitu. Dia maju aja gitu. Terlepas mau mati mau gimana, bodoh amat. Aing mau maju gitu tah. Dan itu bener-bener ngegambarin apa ya, spiritnya tuh pengen banget dilakuin sama si Asep Balon sendiri. Si Asep Balon mah nggak peduli gitu, mau musuhnya sebesar apa, mau Terabas. dunia terabas aja gitu. Kalau ada orang yang pengen si Asep Balon berhenti atau nyerah, mungkin harus nungguin saya mati dulu kalinya. Gitu. Buat teman-teman musisi muda, sejujurnya saya tuh pengen banget menyampaikan sesuatu yang sebenarnya basic, tapi mungkin banyak nggak disadari oleh teman-teman, termasuk teman-teman saya gitu yang terjun di dunia musik. Saya cuma pengen bilang semuanya itu berawal dari pikiran. Maksud saya itu gini, banyak orang yang mimpinya gede, mimpinya tinggi, tapi dipatahkan sama pikirannya sendiri. Contoh, wah saya pengen manggung di sini, saya pengen begini, tapi di pikirannya, wah nggak akan bisa, udahlah nggak akan bisa lah. Ya itu tuh, maksudnya tuh saya ngomong gini karena beberapa kali mengalami hal-hal ajaib, Bang. Hal-hal ajaib yang apa ya, kalau menurut logika tuh kayaknya nggak mungkin gitu ya, tapi karena saya yakin, percaya, dan terus ngelangkah sampai akhirnya hal-hal yang tidak mungkin itu jadi mungkin, jadi nyata gitu. Untuk teman-teman, jaga pikiranmu karena semuanya berawal dari pikiran. Sekarang gini deh, sedikit lagi tambahan, apa di dunia ini, mau itu barang atau apapun, yang awalnya tidak dari pikiran. Contoh, orang bikin drum kayak gini atau orang bikin komputer, itu awalnya dari mana sih? Dia itu kan memikirkan dulu kan, gitu.
Nah, kalau menurut saya pikiran itu penting. Jadi kalau misalkan pengen sesuatu terjadi, jangan dipatahin sama pikiran sendiri. Karena banyak banget orang yang mematahkan mimpinya. Orang yang pertama mematahkan mimpinya tuh pikirannya sendiri gitu. Berarti musuh terbesar Anda Betul. adalah diri Iya, Anda sendiri. makanya ada satu quotes yang bilang begitu ya, musuh Ya. terbesar adalah dirimu sendiri tuh karena di dalam diri itu ada ego, ada pikiran. Nah, itu yang harus dilawan dan paling berat menurut saya. Jadi jangan pernah takut sama mimpi yang besar, jangan pernah takut sama mimpi yang tinggi karena semuanya berawal dari pikiran. Jaga pikiran, ketika hal yang baik bisa jadi kenyataan, begitupun hal yang buruk. Ketika kita memikirkan yang baik, maka yang baik yang akan datang kepada kita. Begitupun sebaliknya. Ketika kita selalu memikirkan yang buruk, selalu bilang nggak bisa, ya yang datang yang buruk juga dan yang nggak akan bisa juga gitu. Jadi jaga pikiranmu, semua berawal dari pikiran. Saya Asep Balon, jangan pernah berhenti bermimpi, jangan pernah berhenti melangkah, keep going, jangan berhenti. Itu aja deh.